Pada video kali ini, aku mau bahas tentang cara milih saham berdasarkan kinerjanya. Video kali ini nih bakalan cocok banget buat kamu yang baru aja terjun di dunia saham. Juga buat kamu yang masih bingung nih dan belum ngerti gimana sih caranya milih saham yang bagus. Oke, langsung kita mulai ya. Secara umum, ada dua jenis pendekatan data nih yang bisa kita pakai buat nentuin perusahaan tertentu tuh kinerjanya bagus atau enggak. Yang pertama adalah historical data, dan yang kedua adalah forecast data. Singkatnya nih, historical data itu adalah data yang didapetin dari kondisi yang udah kejadian gitu di masa lalu. Misalnya nih, laporan keuangan perusahaan, pencapaian perusahaan, kemampuan bayar utang perusahaan, gimana kualitas manajemennya, dan lain-lain. Nah, dengan ngelihat historical data nih, kita tuh bisa ngelirik perusahaan yang udah sekian tahun lamanya tuh konsisten berada di kondisi yang bagus. Dan kita nih berharap nih, kalau kedepannya perusahaan tersebut tuh bakalan mencapai pencapaian yang sama atau bahkan lebih baik lagi gitu. Sementara forecast data itu adalah data yang bisa dibilang sebagai prediksi gitu ya terhadap kondisi perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan informasi yang ada saat ini. Contohnya nih, terkait dengan kebijakan moneter untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Kenaikan atau penurunan suku bunga tuh kan bakal mempengaruhi nih beberapa industri yang terkait gitu ya. Khususnya untuk industri yang banyak ngelibatin bunga kredit gitu. Nah, dari situ kita tuh bisa memprediksi industri bisnis dan perusahaan apa aja sih yang kena dampaknya dan seberapa besar dampaknya terhadap kondisi perusahaan tersebut di masa depan. Nah, singkatnya nih, kalau kita ngeliat historical data, kita tuh nyari perusahaan yang secara historis tuh terbukti memiliki kinerja yang baik. Tapi, ketika kita ngeliat forecast data, ada kalanya nih kinerja perusahaan tertentu tuh biasa aja gitu ya, atau bahkan kurang baik di masa lalu tapi punya prospek yang baik di masa yang akan datang. Sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang cara milih saham perusahaan yang kinerjanya baik, aku mau kasih tahu dulu nih bahwa ada banyak banget data dan cara yang bisa kita pakai buat nyari tahu satu perusahaan tuh berkinerja baik atau enggak. Mulai dari ngulik laporan keuangan, berita, hasil riset sekuritas, company visit, dan lain-lain. Di video kali ini nih, aku akan coba jelasin cara milih saham perusahaan yang kinerjanya baik dengan cara yang paling sederhana dulu. Supaya nih, kamu yang baru aja terjun ke dunia saham tuh bisa ngerti gitu ya terkait hal ini. Buat para pemula, mungkin kamu bingung nih untuk milih mana sih saham perusahaan yang kinerjanya baik. Karena mungkin kamu punya banyak keterbatasan gitu ya. Misalnya, belum ngerti baca laporan keuangan, gak punya akses atau kesempatan buat company visit, dan lain-lain. Nah, ingat, start small dulu aja, mulai dari hal-hal yang bisa kamu jangkau dan bisa kamu pelajarin. Nah, buat para pemula, kamu bisa mulai belajar nih dari data yang tersedia di platform-platform sekuritas maupun di platform-platform saham kayak FPI Business dan Stockbit. Nah, untuk tahu nih saham tertentu itu bagus atau enggak, ada 3 indikator yang bisa kita pakai, yaitu net profit margin, return on equity, dan debt to equity ratio. Duh, apaan sih itu? Kita coba bahas satu persatu ya. Oh ya, ketiga indikator ini tuh bisa dibilang sebagai pendekatan dengan menggunakan historical data. Oke, langsung kita bahas aja ya. Indikator yang pertama adalah net profit margin, atau biasa disingkat sebagai NPM. Nah, sebelum kita bahas tentang net profit margin, aku mau jelasin sepintas dulu nih tentang pendapatan perusahaan. Singkatnya nih, pendapatan perusahaan itu adalah sejumlah uang nih yang didapetin oleh perusahaan setelah ngelakuin kegiatan usahanya. Nah, apa semakin besar pendapatan perusahaan itu artinya perusahaannya semakin bagus? Jawabannya belum tentu. Karena nih, meskipun pendapatan perusahaan tuh besar, belum tentu juga perusahaan tersebut tuh bisa dapetin keuntungan yang besar juga. Atau bahkan nih, bisa juga pendapatannya besar tapi malah rugi karena pengeluarannya lebih besar gitu. Makanya, untuk ngelihat perusahaan itu bagus atau enggak, kita tuh perlu nih ngebandingin pendapatan perusahaan tersebut misalnya dengan laba bersih atau bisa juga dengan ekuitas perusahaan. Sekarang kita balik lagi ke net profit margin atau NPM. Singkatnya nih, NPM itu adalah indikator nih yang ngebandingin pendapatan perusahaan dengan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan. NPM ini sendiri tuh bisa didapat dengan menghitung laba bersih atau net profit perusahaan dibagi pendapatan perusahaan lalu dikali 100%. Misalnya nih, perusahaan A itu pendapatannya 100 miliar gitu ya, dan laba bersihnya itu katakanlah 10 miliar. Berarti NPM-nya tuh 10%.
Nah, dari penghitungan tersebut, kita bisa tahu nih bahwa perusahaan A itu dapetin keuntungan sebesar 10% dari setiap uang yang dihasilin. Emang sih ya, kelihatan simpel banget gitu ngelihat angka NPM perusahaan. Tapi jangan salah, kalau dilihat lebih jauh lagi, NPM ini sendiri tuh bisa ngasih kita gambaran tentang seefisien apa sih perusahaan. Gimana sih keputusan-keputusan bisnis yang diambil perusahaan tuh bisa mendatangkan uang? Dan apakah perusahaan tersebut tuh mampu gitu ya mengendalikan pengeluarannya dengan baik? Bisa dibilang nih, semakin besar NPM sebuah perusahaan itu, maka semakin efisien nih perusahaannya dalam mendatangkan uang dan menekan pengeluaran. Oh iya, angka NPM ini sendiri tuh bisa dengan mudah nih kamu lihat di berbagai platform sekuritas ataupun di platform saham kayak RTI Business dan Stockbit. Misalnya nih, saat ini NPM BCA itu 33,4%, NPM Astra International itu 8,98%, NPM Unilever itu 17,22%, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu Return on Equity atau biasa disingkat ROE. Apa sih ROE itu? Singkatnya nih, ROE itu adalah indikator yang ngebandingin laba bersih perusahaan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Oh iya, nilai kekayaan bersih atau biasa disebut juga dengan ekuitas ini tuh bisa didapat dengan ngitung total aset sebuah perusahaan dikurangi dengan total kewajiban atau liabilitas perusahaan tersebut. Sekarang kita balik lagi ke ROE. ROE ini sendiri tuh bisa didapat dengan cara menghitung nih laba bersih perusahaan dibagi dengan ekuitas perusahaan terus dikali 100%. Misalnya nih, perusahaan A yang tadi kan labanya 10 miliar nih. Terus katakanlah ekuitas perusahaan tersebut tuh 100 miliar gitu. Jadi, ROE perusahaan itu tuh 10% gitu. Artinya, perusahaan tersebut tuh bisa dapetin keuntungan sebesar 10% nih kalau dibandingin sama ekuitas atau modal bersih atau nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Nah, kalau ROE sebuah perusahaan itu 10%, bisa dibilang nih, perusahaan tersebut tuh bisa mengolah setiap 1 rupiah dari modal bersihnya jadi 1,1 rupiah gitu. Nah, dengan demikian kita juga bisa nilai nih, sejauh mana sih perusahaan tuh dapat mengelola resourcesnya dengan optimal. Semakin besar ROE sebuah perusahaan, ya bisa dibilang semakin efektif gitu ya pengelolaan resources dari perusahaan tersebut gitu. Sekarang kita akan bahas berapa sih angka ROE yang bagus. Menurutku pribadi nih, nggak ada batasan universal yang bisa jadi patokan. Tapi salah satu cara untuk melihat kinerja perusahaan bagus atau enggak itu ya bisa dengan membandingkan ROE sebuah perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain pada industri yang sama gitu. Selain itu nih, ada juga cara lain yang bisa dipakai nih buat nentuin ROE sebuah perusahaan tuh bagus atau enggak, yaitu dengan ngebandingin ROE perusahaan tersebut dengan imbal hasil investasi pada instrumen yang lain. Misalnya nih, dibandingin dengan suku bunga acuan ataupun imbal hasil obligasi 10 tahun di Indonesia. Contohnya nih ya, di awal tahun 2020 ini tuh suku bunga acuan ada di angka 5%. Nah, kalau ROE sebuah perusahaan tuh di bawah 5%, ya mikir gampangnya nih ya, daripada kita investasi di saham perusahaan tersebut, ya mending sekalian aja kita simpan uang kita di deposito, karena memang secara return tuh lebih baik gitu ya. Begitu pula dengan imbal hasil obligasi gitu. Kalau ROE sebuah perusahaan tuh lebih rendah dibanding imbal hasil obligasi, ya mending sekalian aja kita investasiin uang kita di obligasi gitu. Tapi balik lagi ya, kamu bebas nentuin nih untuk ngebandingin ROE ini dengan suku bunga acuan, imbal hasil obligasi, atau yang lainnya gitu. Kamu juga berhak nih buat nentuin mau berinvestasi di mana. Yang pasti, pilihlah instrumen investasi yang terbaik gitu yang sesuai dengan risk profile kamu. Sekarang kita lanjut ke indikator yang terakhir, yaitu Debt to Equity Ratio atau biasa disingkat DER gitu ya. Singkatnya nih, DER ini tuh adalah sebuah indikator yang ngebandingin nilai hutang perusahaan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Nah, di penjelasan poin sebelumnya nih, aku kan udah jelasin sedikit tentang nilai kekayaan bersih perusahaan. Kalau kamu belum ngerti, coba putar lagi videonya ya. Sekarang kita balik lagi ke DER. Definisi dari DER ini sendiri tuh adalah jumlah utang perusahaan dibagi dengan nilai kekayaan bersih atau ekuitas perusahaan tersebut lalu dikali 10%. Misalnya nih, perusahaan A yang tadi tuh kan punya utang nih katakanlah 150 miliar. Sementara ekuitas perusahaan tersebut tuh 100 miliar gitu. Jadi, DER-nya tuh 150%.
Artinya nih, nilai utang perusahaan tersebut tuh 150% nih kalau dibandingin sama ekuitas atau nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Nah, jadi nih, dengan ngelihat dari sebuah perusahaan, kita tuh bisa nilai nih bahwa semakin besar dari satu perusahaan, maka semakin besar juga rasio utang perusahaan tersebut kalau dibandingin dengan ekuitas atau modal bersih perusahaan tersebut. Sekarang mungkin kamu penasaran gitu ya, berapa sih dari yang wajar itu? Nah, menurutku nih, angka dari ini sendiri tuh kurang tepat gitu untuk digeneralisir seperti itu. Soalnya, setiap sektor di industri bisnis itu bisa dibilang punya kebutuhan utang yang beda-beda. Menurutku, cara terbaik untuk menilai DER ini sendiri adalah dengan membandingkan DER sebuah perusahaan dengan DER perusahaan lain di industri yang sama gitu. Misalnya nih, kamu mau bandingin rasio utang dari PT Pakuwon Jati yang merupakan perusahaan properti gitu. Nah, kamu bisa nih bandingin rasio utangnya dengan perusahaan properti yang lain. Misalnya PT Alam Sutra Realty, atau PT Ciputra Development, PT Sumarekon Agung, dan lain-lain. Di sisi lain nih, aku juga mau negasin bahwa rasio utang yang besar itu belum tentu buruk ya. Hal itu tuh bisa menjadi baik atau wajar kalau pengelolaan utangnya tuh baik, digunakan untuk hal produktif, dan perusahaan tersebut tuh punya kemampuan bayar utang yang baik juga. Oke deh, aku mau coba recap ulang dikit nih tentang materi yang kita bahas kali ini. Pertama itu tadi NPM yang mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk bisa mendatangkan uang sekaligus menekan pengeluarannya. Yang kedua adalah ROE yang mengindikasikan seberapa efektif sih perusahaan dalam mengelola resources-nya. Yang ketiga adalah DER yang mengindikasikan sejauh mana sih rasio utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modal bersih perusahaan tersebut. Oke deh, segitu aja yang mau aku bahas kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Sebelum aku tutup video ini, aku mau ngingetin nih bahwa NPM, ROE, dan DER itu cuma 3 dari sekian banyak data yang bisa kita pakai nih buat menilai kinerja sebuah perusahaan tuh bagus atau enggak. Masih banyak banget indikator lain yang bisa kamu pakai nih buat nentuin saham dari satu perusahaan tuh layak dibeli atau enggak.